Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini saya bersama Pak Tamam, saya Pak Baktiar, jadi guru mapel PAI kelas 8. Kalau Pak Tamam kelas 7 dan kelas 9. Jadi hari ini mapel PAI akan melaksanakan KTS. Tentunya KTS kali ini berbeda ya Pak? Ya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam masa pandemi, jadi kita masih tetap melaksanakan protokol kesehatan. Pakai masker juga. Pakai masker, tetap pakai cuci tangan nanti dan tetap jaga jarak. Hari ini kita berada di Taman Bungkul. Jadi Taman Bungkul itu tentunya bukan hanya taman saja ya anak-anak. Ada apa Pak Tamam? Ada makam Waliwo yang sangat keramat. Jadi anak-anak bisa nanti tahu bagaimana sejarahnya ada makam Waliwo di Taman Bungkul Surabaya. Disaksikan terus ya videonya. Setelah ini kita akan masuk ke dalam pesarean atau makam. Jadi stay tune terus. Oke, mari kita saksikan. Kisah Sunan Bungkul, petinggi Majapahit yang jadi penyebar agama Islam. Popularitas Taman Bungkul bukan hanya bergema di Indonesia. Sejak diresmikan pada tahun 2007, taman yang berlokasi di Jalan Raya Darmo, Surabaya ini mendapat penghargaan terbaik se-Asia pada tahun 2013. Maka tak heran jika banyak masyarakat yang berkunjung di Taman Bungkul untuk sekedar menghirup udara segar sembari menikmati kuliner. Dalam makam Sunan Bungkul, nah di sini ada tempat apa ya Pak? Minuman ya Pak ya? Dari sumber langsung, jadi bisa langsung minum. Seperti Sunan Ampel kan? Ya, ada tandonya itu. Tapi di sini pakai kendi-kendi kecil ya. Di belakang saya ini juga makamnya Sunan Bungkul. Nanti kita masuk ke sana, kita lihatkan mana makam Bungkul dan saudara-saudaranya ya. Sejarahnya Ya, nanti. Kalau nanti memungkinkan bisa wawancara kepada juru kuncinya ya. Nanti kita tahu sejarah Sunan Bungkul. Oke? Saksikan terus, jangan sampai ditinggal. Di balik suasananya yang sejuk serta beragam fasilitas yang memanjakan pengunjung, ternyata di taman yang luasnya mencapai 900 meter ini terdapat sebuah makam yang hingga kini masih ramai dikunjungi para berziarah. Makam tersebut merupakan tempat peristirahatan terakhir Sunan Bungkul atau Mbah Bungkul, tokoh yang menyebarkan agama Islam di akhir kejayaan kerajaan Majapahit. Mbah Bungkul saat itu berdakwah di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Nama asli Sunan Bungkul adalah Ki Ageng Supo atau biasa disebut Empu Supo, dan ia merupakan bangsawan di zaman kerajaan Majapahit. Setelah mendapatkan hidayah dan memeluk Islam, Sunan Bungkul mengganti namanya menjadi Ki Ageng Mahmudin atau Syekh Mahmudin. Diketahui dulunya Sunan Bungkul adalah seorang petinggi kerajaan Majapahit setingkat Tumenggung. Beliau diminta oleh Raja Majapahit yang saat itu dipimpin Brawijaya menemani putra mahkota yang lebih tertarik belajar agama dibanding mewarisi kerajaan ke Sunan Bejagung di Tuban. Putra mahkota dan Tumenggung akhirnya belajar agama ke Sunan Bejagung yang memiliki nama asli Syekh Abdullah Asy'ari. Menurut sejarah, Syekh Abdullah Asy'ari adalah adik dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi, ayah Sunan Ampel dan kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Di kemudian hari, putra mahkota Majapahit tersebut dijadikan menantu oleh Sunan Bejagung. Hingga akhir hayatnya, sang putra mahkota tidak tertarik kembali ke Majapahit. Makam putra mahkota tersebut kini ada di Desa Bejagung, Tuban, dan lebih dikenal dengan makam Sunan Bejagung Kidul. Sedangkan makam Syekh Abdullah Asy'ari atau Sunan Bejagung disebut makam Sunan Bejagung Lor. Selepas kepergian Sunan Bejagung Kidul, Sunan Bungkul kembali ke Majapahit. Dalam perjalanannya, dia terus menyebarkan ajaran Islam hingga ke daerah Pati, Jawa Tengah. Sekarang kita berada di dalam
pesarean Bang Bungkul. Jadi setelah ini kita akan tawasul dulu, kirim doa sebentar untuk menghormati makam dari Mbah Bungkul. Menurut kisah, Sunan Bungkul usianya mencapai sekitar kurang lebih 300 tahun. Bahkan Sunan Bungkul mempunyai banyak murid hingga di daerah Pati, Jawa Tengah. Sesampainya di Majapahit, Sunan Bungkul hidup di daerah Bungkul. Karena itu dia lebih dikenal sebagai Susuhunan Bungkul atau Sunan Bungkul. Tidak diketahui pastinya bagaimana makam Sunan Bungkul ada di Surabaya. Sedangkan dulu dia hidup di Majapahit, daerah Trowulan, Mojokerto. Dalam buku Oud Surabaya yang ditulis oleh G.H. von Faber, ahli sejarah asal Belanda, menyebut bahwa saat zaman kolonial, Sunan Bungkul sengaja tidak mengungkap jati diri yang sebenarnya. Dalam buku yang diterbitkan pada 1931 itu tertulis, orang akan celaka atau kualat dalam bahasa Jawa jika mencoba mengetahui siapa sebenarnya Sunan Bungkul. Seperti apapun kisah yang diterima masyarakat tentang Sunan Bungkul, yang jelas kini makam Sunan Bungkul menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah kota Surabaya. Pesannya untuk anak-anak, kalau main ke Taman Bungkul, jadi jangan hanya bermain di Taman Bungkulnya, tetapi juga mampir berziarah di makam Sunan Mbah Bungkul. Kita bertaaruf, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya dan Pak Tamam pamit undur diri. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.